Di rumah saja itu elok bunyi dari rupa. Itu adalah kedengarannya saja yang baik, tetapi dalam kenyataan banyak hal yang menjadi problem. Di rumah saja tak seindah bunyi. Hold me close till I get up. Time is barely up. Apa masalah misalnya? Pertama, tidur ke tidur saja, makan ke makan saja, tidak tentu lagi apa yang akan dimasak. Kemarin gulai cembadak, hari ini tempe, gulai cembadak lagi, gulai pucuk ubi. Akhirnya menjadi problem dalam pikiran, itu yang ringan-ringan. Yang kemudian kualitas hidup atau waktu yang berkualitas di dalam individu seseorang tidak di rumah. Sebenarnya tidak di rumah, rumahku adalah surgaku itu kan lain lagi. Cobalah semua orang sedang di rumah, anak-anak di rumah, suami di rumah, istri di rumah. Seminggu setelah itu berketuntang. Ada yang bercakap, ada yang berkelahi, ada yang remote hilang, ada HP tadi di mana taruhnya, komputer mati. Baku mati yang komputernya mati sendiri. Ada yang berebut acara TV, ada yang berebut mandi, ada letak sepatu tidak jelas, segala macam. Nah, problem-problem itu harusnya kan biasanya bapak pergi kerja, anak pergi sekolah. Jadi rindu dia pulang sekolah itu ada. Nah, sekarang tidak pergi sekolah dia di rumah saja main HP. Main HP. Memang ya itu mainnya, main apa lagi? Nah, problem-problem kecil itu berlaku hari ke hari lebih dari 3 bulan. Ya kan? Itu kalau di tempat lain hamil ke hamil saja. Itu soal lain lagi. Nah, problem berikutnya adalah kalau kita di rumah saja, otak jadi beku seperti minyak mani dimasukkan ke kulkas atau minyak mani di alam panjang. Siang dia cair, pagi dilihat dah beku. Beku otak itu, tidak bisa dia beraktivitas. Makin berat tantangan, makin kuat kita beraktivitas. Nah, problem lain adalah begini. Kalau rumah besar ialah bertingkat 2 pula, sudahlah besar bertingkat 2. Sudahlah bertingkat 2, kamarnya banyak. Sudahlah kamarnya banyak, kamar mandi di dalam pula. Sudahlah kamar mandi di dalam, tiap kamar ada TV. Itu di hotel. Lalu saja bisa tuh. Nah, yang problem rumah kecil, kamar tak cukup. Banyak orang dari kamar. Bagaimana? Nah, begini misalnya. Ada yang bermenantu baru sebulan 2 bulan. Mertua di rumah, menantu di rumah. Kemana akan berjalan seperti dalam kandang itik? Kepala lagu saja di atas rumah, bercelana pendek di kamar tua, malu bercelana panjang, angin, berkain sarung kok teroroh kain sarung. Jadi kemari susah. Mau pergi dilarang mertua perempuan, tidak akan pergi mertua laki-laki ada di rumah. Mertua begitu pula, dehem ke dehem saja. Mau bicara sama menantu malu. Mau bicara sama anak dia sudah berlaki. Nah, ini kan problem. Belum soal mandi. Kalau kamar mandi satu, kalau mama berkamar mandi, siapa yang mandi dulu udah mandi menentu ini nggak tampak yang buat tadi udah cek ini. Anak gimana mau tanya sama anda mandi lagi, kau tuh tanya sama anaknya lagi. Nah, kalau udah baru bapak mandi. Jadi banyak hal problem di atas rumah. Kalau rumah itu tidak mendukung. Kalau orang perkotaan yang berada bolehlah. Kalau orang perkotaan yang tidak. Kalau di pedesaan tentu tidak seperti itu. Dalam kebudayaan Minangkabau, orang mandi ke pencuran di negari-negari. Kalau Sumando kita sedang mandi di pencuran, kita belum boleh masuk. Barek langkah. Biarkan dia pergi dulu baru kita mandi. Nah, itu kalau di rumah gimana? Jadi rumahku adalah surgaku, tetap sajalah di dalamku dulu. Tapi di rumah saja yang terjadi hari ini menjadi problem batin tiap orang. Jadi di rumah saja tak seindah yang disuruh pemerintah. Apalagi ekonomi sedang merat-marit. Bantuan sosial tidak datang, katanya sudah, ditunggu tak tiba-tiba, di jalan tak ada juga. Nah, ini problem. Pada beberapa kasus, di rumah saja bisa begini, hilang kabau di kebalo, anyut labu di menyamuk. Artinya ada sesuatu yang rusak kemudian. Oleh sesuatu urusan, rusak urusan yang lain. Misalnya, anak harus pergi ke sekolah selama bertahun-tahun
sejak ia kecil seperti itu. Tiba-tiba hari ini selama 3 bulan dia di rumah saja. Dia di rumah saja, tidak kemana-mana. Sementara tugas-tugas dia lakukan secara online, Zoom atau apapun dengan guru-gurunya. Dan itu membuat terjadi kekacauan pada rutinitas dia. Terjadi kekacauan pada rutinitas ayah dan ibunya. Kekacauan itu berulang dan berulang. Itu akan menjadikan masalah. Masalah yang hari ini sepertinya tidak ada masalah, tetapi itu masalah. Anak yang pergi ke sekolah, tiba-tiba tidak pergi ke sekolah, quality time, bahasa Inggrisnya, waktu berkualitas ibu itu kan dia sedang sendiri di rumah. Itu waktu berkualitasnya. Dan itu tidak ada orang akan menyelesaikan kecuali rumah itu sendiri. Nah, dan hari ini belum selesai. Belum selesai. Anak-anak kadang tidak tahan lagi, dia main keluar. Orang tuanya risau, apakah anaknya sehat atau tidak. Yang masalah tidak risau. Lalu pulang, bajunya tidak cuci, semua tidak cuci. Akhirnya membawa penyakit pulang. Nah, penyakit itulah yang dirisaukan oleh pemerintah agar jangan menulari rakyat. Sementara bapak-bapak di Minangkabau selalu berkumpul di Lapau. Bahkan jadi Palo Ara. Palo Ara itu adalah dia ditunggu untuk memulai sebuah otah. Nah, dia sekarang di rumah. Jemaahnya di rumah juga, jemaah kutip. Jemaah Lapau main domino dan minum teh talua dan kopinya itu di rumah juga. Akhirnya energinya berlebih. Nah, kalau perempuan gadis-gadis jerawatnya tumbuh. Kalau dia apa yang tumbuh? Dia muak dia. Tinjunya meja segala macam. Tidak bisa lagi. Jadi dia harus keluar. Keluar dia dapat penyakit. Tidak bisa saya pakai masker katanya. Ada videonya. Problem itu harus diatasi oleh dirinya sendiri. Kalau tidak akan jadi masalah juga. Bisa jadi ini akan menganulir Lapau dalam waktu yang pendek. Dan kemudian muncul Lapau baru. Lapau tidak bisa hilang dari Minangkabau. Meskipun corona ada. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya ke majelis taklim, membeli sayur keluar, pergi ke pasar, naik angkot, mau dengan orang tetangga, kita ada orang pajar. Itu tuh tidak ada lagi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya potensi berkata-katanya menjadi hilang, menjadi tidak terpakai secara maksimal. Dia melantun pada anaknya, melantun kepada suaminya. Nah, sebuah rumah akan hiru oleh kata-kata selama berbulan-bulan itu seperti kapa karam, kapa pecah, cino karam, hiru anak kata tua. Tapi itu ada yang adem seperti Rambi yang indah gitu ya, yang setiap hari membersihkan bunga-bunga di taman, bercelana pendek, sore hari minum teh hangat dihidangkan dengan gelas dan tadah berbunga ros ya, sepotong kue. Anak-anak bermain dengan nyamannya di lantai berkarpet merah atau di marmer. Sementara jauh di tengah sayup terdengar suara televisi. Itu ya ada. Masa tidak ada? Yang kita bahas kan ini yang tidak adanya. Apalagi kalau di rumah tak ada beras. Ini masalah benar nih. Nah, bapak-bapak itu kan punya telepon genggam. Kalau yang punya yang smart ya, punya WhatsApp, punya Facebook, apakah itu bisa mewakili otak Anda? Tidak, dia itu bukan verbal, itu tidak bisa mewakili walaupun grupnya banyak. Yang penting di dalam karakter pria-pria Minangkabau itu adalah bertemu di warung kopi namanya sekarang atau Lapau. Di Lapau itu kaki dinaikkan satu, kita minum kopi sambil merokok, sambil ketawa-ketawa dan keluar segala otak. Kadang-kadang tak ada pula materi yang akan diotakkan. Main HP juga di sana. Tapi ada kopi, ada kita berempat atau berenam menghabiskan waktu berjam-jam. Itu dia yang guyup. Hanya untuk menghabiskan waktu bertemu. Candu besuguhan, tidak terbayar oleh apapun. Padahal tidak bertemu tidak apa-apa juga, tapi ketemu di mana ngopi. Lalu setiap hari seperti itu. Di mana ngopi. Sekarang tidak ada itu lagi. Nah, ada jalan keluarnya di dalam komplek. Kalau dia komplek, di dalam gang yang bukan komplek ada Lapau, maka bertemu di situ setelah menurut mereka sebulan atau 1,5 bulan suasana aman, dia ketemu 3-4 orang.
tapi tidak seperti dulu lagi. Nah, di rumah saja juga akan memperlihatkan kepada anggota keluarga hal-hal baru yang dia tidak tahu sama sekali. Misal begini, dia tidak pernah melihat ayahnya rapat. Tiba-tiba ayahnya rapat di rumah dengan staf-stafnya yang entah di mana. Oh, bentuk ikut Pak Endopek kira aja. Dia pakai Zoom. Tiba-tiba dia melihat ibunya dimarah-marahi oleh atasnya, malah terdengar suaranya. Atau ibunya marah-marah pada muridnya kalau dia guru. Oh, seperti ini. Nah, kemudian ada hal-hal buruk, urusan pribadi seorang-seorang. Misalnya ada suami, si bapak yang kalau dengan temannya bicara ke telepon-teleponan, iya bahasa pasar. Apa engkau? Mada mana? Bentuk baru ampak dan lambe mana? Itu biasa tidak pernah diucapkan di rumah. Tiba-tiba ada ucapan itu. Tuh anaknya terkejut. Oh, Pak ada begitu. Hal lain adalah misalnya anak yang remaja yang cium tangan seperti di surga, yang isi HP-nya seperti di kamar pengantin itu. Di rumah gimana ya? Dia mau telepon dong, kata pacarnya. Video call, gimana ibunya di rumah, bapaknya di rumah, mau mana? Mau sayang-sayang di HP itu dipilih pusat oleh bapaknya dan pilih pusat. Enggak ada lagi itu. Itu problem pribadinya. Lalu kemudian banyak cincong, suami banyak cincong, istri banyak cincong, segala tak lama larinya, akhirnya menimbulkan perceraian. Di Cina perceraian meningkat setelah musim corona dicatat. Bukan hanya perceraian yang meningkat, HP hilang 21 juta, tidak hidup lagi HP itu. Kemana dia? Hilang HP itu, atau meninggal. Yang diketahui kemudian, oh seperti itu, seperti ada penelitian. Jadi hal-hal buruk dan baik yang terjadi di rumah tangga itu, bagaimana dia tidak merusak masa depan. Nah, orang Minang mengajarkan jangan sampai Allah limau dek manalu, hilang harato di pencarian. Maksudnya